Kemudian untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat, dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Dengan segala hormat Pak, tolong disampaikan di bantu kami Pak. Sekarang lagi penting banget di Kampung Sawah masalah penggusuran jalan tol segitu selincing ya. Ya, segitu selincing ya. Kurang lebih Pak. Udah masuk. 300 kakak kami yang terkena tol. Hingga saat ini belum ada kepastian. Kami diobok-obok oknum BPN Jakarta Utara bersama ini. Anda pastikan, nama saya Anda Simbolin Pak. Anda pastikan kami warga negara yang setia, yang tunduk dan patuh kepada negara dan pemerintah. Akan tetapi kami berhak mendapatkan pendidikan. Tangan begini ya. Wah, angkat. Katalah. Mudah-mudahan makal. Kata ibunya. Hapus. Oh itu. Nah, ada. Manis di muka. Mudah-mudahan aja. Biarkan kami berjalan dulu. Nanti silakan Bapak Ibu boleh. Apa ini? Silakan Bapak Ibu. Iya. Bagi kalau kami menyelesaikan itu dulu, nanti akan kami jelaskan. Silakan duduk sebentar, sabar. Tolong Bapak Ibu minum dulu deh. Sabar dulu. Saya di situ loh, bisa sampai masuk pengukuran di atas nama dan lagi dengan PTSL. Coba, kenapa Bapak Hajar hari itu melarang supaya jangan diukur dulu PTSL sebelum ada kejelasan atau sosialisasi bersama yang kena tol? Kan sekarang itu saya bilang tadi, bukan memantik amarah, tapi memantik semangat. Supaya ketika ada alat di sono, mati semua bawa anaknya. Dan minta tolong kepada Pak RW, perintahkan Pak, tolong Pak, mohon sangat. Supaya diumumkan di masjid. Begitu ada berat, bawa semua ke sono warganya. Jangan sampai sebentar pun kita lengah itu diambil tanah kita. Itu aja. Sini. Siangkan ibu-ibu, bapak-bapak mendukung. Kami tahu dari Kementerian Agraria ketika kami diterima hasil demo kami di Jalan Cacing diantarkan oleh 2 Kasat Intel Jakarta Utara, panjang umur Bapak Kapolres ya, peduli banget. Ibu Ari mengatakan ke kami bahwa sudah pernah disampaikan ke kami warga khusus yang terkena tol, baik pun yang sudah diukur oleh PTSL surat pemberitahuan untuk sosialisasi. Akan tetapi Bapak Ibu baru tadi malam surat itu kami tahu. 2 tahun loh, ibarat anak lahir udah sempat bisa jalan-jalan baru ini. Yang kami kesalkan, yang kami sayangkan, andaikan begitu surat dikirimkan ke kami warga ataupun pemberitahuan nyampe kepada kami juga dilibatkan, mungkin situasinya tidak seperti ini. Sesuai, mudah-mudahan salah pendapat Anda, sesuai Undang-Undang Agraria yang berlaku. Bila mana sekian puluh tahun tidak dibayarkan pajaknya dan tidak dikuasai oleh pemilik, maka lahan tersebut dianggap lahan terlantar atau tanah tidak bertuan. Dengan undang-undang tersebutlah kami berkekuatan hingga saat ini boleh menguasai, menduduki. Didukung secara fakta oleh pernyataan surat keterangan dari lurah kami, Lurah Semper Timur yang namanya Pak Cahyo, menyatakan bahwa kami warga Kampung Sawah RW 11 benar kurang lebih 30 tahun menguasai, menduduki, dan tidak pernah ada sengketa, masalah, tidak pernah ada gugatan. Bukti pertama, tahun 2012 Pak Jokowi panjang umur merezeki sekeluarga, masih saat gubernur. Alhamdulillah berhasil diresmikan RT RW, tidak ada penggugat, tidak ada keberatan. Itu bukti secara fakta bahwa lahan tersebut lahan terlantar, tanah tidak bertuan. Pengukuran PTSL
dimulai dari 2018 hingga 2019 tidak ada yang berkeberatan, tidak ada yang menuntut, tidak ada penggugat. Lalu permasalahannya kenapa giliran mau membayarkan uang dan rugi hak atas tanah dan bangunan kepada warga masyarakat tiba-tiba timbul ada pengaku pemilik. Pak, pertama Bapak Jokowi masih saat gubernur 2012 ya Pak ya. Alhamdulillah berhasil meresmikan RT RW pada saat itu ketika kami demo mendukung penjagaan. Itu kan salah satu fakta. Andai kan saya merasa pemilih, lengkap terbayar dengan penjagaan. Saya beratan dong. Ya, karena di depan di mata hukum sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, jadi ini pun Pak. Ya. Terus kedua, PTSL tidak akan bisa berhasil diukur oleh pihak BPN ya hingga sampai selesai. Bila benar-benar ada pemilih, pasti gerakan Pak. Pasti Pak. 2018 kami PTSL, 2020 2 tahun Bapak baru teliti hari ini. Iya. Bukan Pak, 2018 itu sudah positif, ya. Sebenarnya 2018 Pak. Sebentar dulu, sebentar dulu. Kami 2018 Pak, PTSL itu tidak jelas hasilnya apa dari sudut pandang kami. 2018 tentang 2020 bahkan kami sampai mengirim surat ke Kementerian ATR BPN Pusat meminta untuk penyelesaian PTSL kami. Dijawab berkali-kali oleh Kementerian ATR BPN Pusat sudah dikirim surat ke BPN Jakarta Utara, tapi BPN Jakarta Utara tidak pernah mengirim surat balik. Silakan Bapak jawab. Mana suratnya biar kita lihat. Saya nggak tahu. Ya, silakan Bapak jawab. Jadi gini aja Pak. Begini aja Pak. Kita nggak usah apa, nanti akan kami cek, ya, apakah memang sudah kami balas atau belum. Surat yang mana itu? Ya. Nanti kita jawab. Saya pun baru di sini. Ya, saya pun baru. Ya. Jadi 2018 tidak mungkin nggak keluar kalau memang dia fix tidak ada ya, kepemilikan lain. Bapak silakan kontak kolega Bapak Pak Isnaidi bagaimana kami berjuang. Jadi buntut daripada kami di depan menggelar aksi itu ada dari itu semua. Ini bola salju Pak. Jadi yang dikatakan bahwa kami ini nggak sabar. Tadi Bapak bilang cek, bahasa cek terus yang kami terima. Oke, kalau begitu kami sebagai warga negara bisa memahami. Ada surat yang tadi saudara kami berikan, kawan kami berikan. Tolong Bapak segera putuskan. Nanti kita datang ke sini, tolong jangan dilempar lagi, Pak. Artinya bahasa tadi Bapak bilang cek, berarti Bapak sudah bertanggung jawab atas surat tersebut. Karena surat itu sudah sampai di BPN Pusat sebenarnya. Dan BPN Pusat sudah berpisah, garis bawahi lagi. Karena saya sendiri dan kawan-kawan yang sudah mengantar surat itu ke sana berkali-kali. Sampai diputuskan Jakarta lockdown saat itu, PSBB, akhirnya kami memutuskan untuk menahan diri untuk tidak ke sana lagi. Tapi surat itu yang kami tanya. Bahkan saya dengar, ini mohon maaf Pak, saya baru hari ini datang bertemu dengan Pak Simar Mata. Sebenarnya dengan Pak Isnaidi kami berkali-kali berdiskusi. Bagaimana, dan kami garis bawahi Pak, berdiskusi. Tapi karena di bawah kepemimpinan Pak Simar Mata ada goresan luka yang Bapak berikan kepada kami. Tentang masalah pemberian dana uang kompensasi tol kepada pihak yang menurut kami tidak bertanggung jawab. Saya pernah selesai pasca pengukuran PTSL, kami menanyakan kepada Bapak Isnaidi. Ini tolong dulu. Jadi bahasa Bapak dengan bahasa PT itu beda. Pak Isnaidi bilang apa? Pada saat PTSL itu kami tidak proses, Pak Isnaidi bilang apa? Mohon bersabar. PTSL Bapak diproses. Bapak akan menerima surat. Kami ini Pak, walaupun kami bodoh, kami tahu tahapan PTSL, dan kami melihat ada kejanggalan tentang masalah PTSL tersebut. Cuman beliau bilang katakan apa? Bersabar karena input data PTSL pada saat itu pembayaran PTSL anggarannya karena ada subsidi DKI itu by point, by entry point, computerized katanya. Oke, kami pahami. Karena kami nyadari bahwa berarti PTSL proses. Kami meminta PTSL proses. Kalau memang yang keluar nanti muncul K1, K2, K3, K4, asal yang penting BPN Utara terbuka, kami terima kok. Dan saya juga bilang dapat nomor NUK-nya. Saya titip ini kepada perusahaan, kepada BUMN, agar setiap pembebasan lahan
masyarakat diajak bicara baik-baik. Artinya gini loh, intinya kami adalah bagian warga yang setia, yang harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Ya, sebaliknya kami warga berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Nah, jadi untuk itu sampai detik ini kami belum memperoleh satu kepastian. Jangankan kepastian belum. Artinya Pak Jokowi aja selaku presiden kita sering berkali-kali di layar televisi ataupun berita yang lain online, tidak boleh ada yang dirugikan warga masyarakat khusus yang terkena tol. Ini, jadi ini pihak kuas kita, kami mohon maaf. Di mana-mana di Indonesia ini kalau pembangunan, entah bangun jalan, entah bangun pelabuhan, entah membangun airport, selalu yang menjadi masalah adalah pembebasan lahan. Jadi mohon maaf Pak, dipinta penjelasannya untuk warga di Kampung Sawah. Jelaskan, tolong sejelas-jelasnya untuk masalah pergantian lahan dan bangunan. Ada sebagian bawah tanah itu sudah ada sertifikat dan kiri KPD. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, jadi sesuai dengan aturan. Kalau saya itu cerita data yang ada yang diterima dari instansi pembentukan tanah. Sesuai data yang ada, bahkan dari pihak kelurahan pun ada buktinya. Misalnya riwayat tanahnya pun apapun ada. Tidak serta merta nggak telah saya sebar, tidak. Ada aturannya Pak. Kendalanya ada di situ. Iya, saya pembuktiannya itu satu, ada keterangan dari kelurahan, riwayat bahwa tanah itu milik si A, tanahnya Pak ya, bukan penggarap. Saya aku membayarkan soal terus siapa yang punya tanahnya saya bayar. Bangunan siapa yang punya saya bayar bangunan. Ya, sekali lagi Pak Hanja, bahwa saya selama bertugas di Kelurahan Semper Timur dari 17 Juni 2016 sampai dengan hari ini 2 Oktober 2020, saya tidak pernah menerbitkan pengantar. Menerbitkan itu sama dengan menandatangani surat pengantar untuk pembuatan sertifikat di RW 11 Kelurahan Semper Timur. Terus terkait dengan pernyataan BPN, tentu harus dilengkapi atau dibuktikan. Benar. Nah, itu sertifikat tahun berapa? Kalau ada tanda tangan lurah, itu lurah siapa? Lurah siapa? Iya. Tahun berapa? Tahun berapa? Baik. Tetapi sepanjang saya bertugas di sini, saya belum pernah mengeluarkan pengantar atau menandatangani pengantar. Seperti yang dijelaskan mereka BPN. Kalau untuk RW 11 Kelurahan Semper Timur. Dengan segala hormat Pak, tolong disampaikan dibantu kami Pak. Sekarang lagi penting banget di Kampung Sawah masalah penggusuran jalan tol begitu selinting ya. Ya, seperti selinting ya. Kurang lebih Pak. Udah masuk. 300 kakak kami yang terkena tol. Hingga saat ini belum ada kepastian. Kami diobok-obok oknum BPN Jakarta Utara bersama ini. Anda pastikan, nama saya Anda Sembolin Pak. Anda pastikan kami warga negara yang setia, yang tunduk dan patuh kepada negara dan pemerintah. Akan tetapi kami berhak mendapatkan perlindungan. Hingga saat ini Bapak belum ada kepastian. Dikibulin kami Pak. Selain kepada yang Maha Kuasa, hanya kepada Bapak Jokowi lah kami. Tolong kamu bantu kami. 2018 kami PTSL, 2020 2 tahun Bapak baru teliti hari ini. Iya. Bukan Pak, 2018 itu udah positif, ya. Sebenarnya 2018 sebentar dulu. Sebentar dulu. Kami 2018 Pak, PTSL itu tidak jelas hasilnya apa dari sudut pandang kami. 2018 tentang 2020 bahkan kami sampai mengirim surat ke Kementerian ATR BPN Pusat meminta untuk penyelesaian PTSL kami. Dijawab berkali-kali oleh Kementerian ATR BPN Pusat, sudah dikirim surat ke BPN Jakarta Utara, tapi BPN Jakarta Utara tidak pernah mengirim surat balik. Silakan Bapak jawab. mana suratnya biar kita lihat. Saya nggak tahu. Ya, silakan Bapak jawab. Jadi gini aja Pak. Begini aja Pak. Kita nggak usah apa, nanti akan kami cek ya. Apakah memang sudah kami balas atau belum? Surat yang mana itu? Ya. Nanti kita jawab. Saya pun baru di sini. Ya, saya pun baru. Ya. Jadi 2018 tidak mungkin nggak keluar kalau memang dia fix
tidak ada ya kepemilikan lain. Bapak silahkan kontak kolega Bapak Pak Isnaidi bagaimana kami berjuang. Jadi buntut daripada kami di depan menggelar aksi itu ada dari itu semua. Ini bola salju, Pak. Jangan dikatakan bahwa kami ini nggak sabar. Tadi Bapak bilang cek, bahasa cek terus yang kami terima. Oke, kalau begitu, kami sebagai warga negara bisa memahami. Ada surat yang tadi saudara kami berikan, kawan kami berikan. Tolong Bapak segera putuskan. Nanti kita datang ke sini, tolong jangan dilempar lagi, Pak. Artinya bahasa tadi Bapak bilang cek, berarti Bapak sudah bertanggung jawab atas surat tersebut. Karena surat itu sudah sampai di BPN Pusat sebenarnya. Dan BPN Pusat sudah berinisiatif garis bawahi lagi. Karena saya sendiri dan kawan-kawan yang sudah mengantar surat itu ke sana berkali-kali. Sampai diputuskan Jakarta lockdown saat itu, PSBB, akhirnya kami memutuskan untuk menahan diri untuk tidak ke sana lagi. Tapi surat itu yang kami tanya. Bahkan saya dengar, ini mohon maaf Pak, saya baru hari ini datang bertemu dengan Pak Simar Marta. Sebenarnya dengan Pak Isnaidi kami berkali-kali berdiskusi. Bagaimana, dan kami garis bawahi Pak, berdiskusi. Tapi karena di bawah kepemimpinan Pak Simar Marta ada goresan luka yang Bapak berikan kepada kami. Tentang masalah pemberian dana uang kompensasi tol kepada pihak yang menurut kami tidak bertanggung jawab. Dengan segala hormat Pak, tolong disampaikan dibantu kami Pak. Sekarang lagi penting banget di Kampung Sawah masalah penggusuran jalan tol segitu Cilincing ya. Ya, segitu Cilincing ya. Kurang lebih Pak. Udah masuk. 300 kakak kami yang terkena tol. Hingga saat ini belum ada kepastian. Kami diobok-obok oknum BPN Jakarta Utara bersama Anda pastikan, nama saya Anda Simbolon Pak. Anda pastikan kami warga negara yang setia, yang tunduk dan patuh kepada negara dan pemerintah. Akan tetapi kami berhak mendapatkan perlindungan. Hingga saat ini Bapak, belum ada kepastian. Dikibulin kan Pak. Selain kepada yang Maha Kuasa, ada kepada Bapak Jokowi lah kami. Pak, tolong Pak dibantu kami. Kamera. Pak Jokowi yang kami banggakan juga seluruh jajarannya. Kami mohon Pak perlindungan dari Pak Jokowi. Kami tidak mengharapkan ganti untung, akan tetapi kami sangat mengharap agar kami tidak dijadikan korban oleh para mafia. Kami tidak menginginkan ganti untung, tapi tolong jangan ganti untung. Kami datang ke kantor PUPR hanya meminta tolong sesuai saran Pak Obrik Bultom untuk mengantarkan surat pernyataan dari lurah kami menyatakan bahwa kurang lebih selama 30 tahun kami telah benar menguasai secara fisik. Fisik yang dimaksud adalah antara lain pembangunan rumah tinggal, pembangunan rumah ibadah, masjid dan gereja, terus sarana dan prasarana dan juga yang lain-lain. Dan Pak, tolong kami dibantu Pak, tolong Pak. Kami beli tanah, kami pakai duit bangun rumah Pak. Terima kasih Pak Presiden. Semoga Bapak sekeluarga sehat-sehat panjang umur, murah rezeki. Amin. Nah, kembali ke Pak Andika. Pak Andika yang kami hormati, tolong sampaikan ini Pak. Kasihani kami warga ini. Sudah terkena corona, makan saja sudah susah, datang lagi gusuran. Kami yakin dan percaya pemerintah tidak ada niatnya sedikit pun untuk bikin sengsara rakyatnya, tidak ada. Akan tetapi yang kami alami sekarang, ya, kami telah diolok-olok oleh para mafia dan oknum BPN Jakarta Utara.